Ini yang kenapa kami ganti nama itu karena selama ini muncul pemahaman yang kurang tepat karena dianggap penerimaan itu hanya zonasi. Jadi kami sampaikan bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada 4. Yang pertama adalah domisili atau tempat tinggal murid. Kemudian yang kedua itu jalur prestasi. Yang ketiga jalur afirmasi. Yang keempat jalur mutasi. Nanti ada penjelasan masing-masing dari 4 jalur itu. Tapi saya ingin menjelaskan yang baru. Yang baru untuk SD semuanya sama, tidak ada perubahan. SMP itu yang berubah adalah persentase masing-masing jalur. Dan untuk jalur prestasi yang baru adalah adanya, kalau sebelumnya jalur prestasi itu kan ada akademik dan non-akademik. Non-akademik itu hanya ada 2, yaitu olahraga dan seni. Ditambah lagi nanti itu adalah jalur kepemimpinan. Jadi mereka yang aktif sebagai pengurus OSIS, pengurus misalnya pramuka atau yang lain-lain itu nanti menjadi pertimbangan melalui jalur prestasi itu. Jalur afirmasi itu persentasenya kita tambah yang memang masih untuk 2 kelompok. Pertama adalah untuk penyandang disabilitas, kemudian yang kedua adalah untuk masyarakat atau murid yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jalur mutasi itu adalah karena tugas orang tua, dan termasuk jalur mutasi itu adalah kuota untuk para guru yang mengajar di sekolah tertentu. Jadi itu nanti detailnya bisa dibaca dalam draft yang saya kira sudah bisa diakses publik. Karena selama ini memang masih rahasia, tapi sudah bocor halus kemana-mana. Dan karena itu kalau ada yang berpendapat bahwa ini masih seperti yang dulu, saya kira tidak sepenuhnya sama dengan yang dulu. Karena itu kami ganti namanya, dan ada memang hal-hal yang baru menyangkut kebijakan ini. Termasuk dalam hal bagaimana cara menghitung persentase, itu kami sertakan sebagai lampiran dari peraturan menteri ini. Harapannya supaya multitafsir dari pelaksanaan aturan yang selama ini masih terjadi itu dapat kita minimalkan. Termasuk yang nanti juga akan kami jadikan sebagai bagian dari bagaimana sistem ini dapat berjalan dengan baik adalah transparansi menyangkut data dan daya tampung sekolah-sekolah negeri. Dari sekolah negeri A misalnya itu bisa menerima berapa murid, daya tampungnya berapa. Dengan cara seperti itu, maka masyarakat akan bisa menilai kira-kira dia punya kans berapa persen untuk bisa diterima di sekolah itu, dan dia bisa kemudian ke sekolah yang lain, termasuk ke sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah-daerah tertentu. Juga kami informasikan ke masyarakat peringkat akreditasinya. Nah, ini yang